Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami AS Kamera Mojokedang. Ini adalah video saya pertama saya memperlihatkan wajah saya ini. Dan hari ini saya mau cerita tentang pertama kali saya pakai kamera. Itu pakai kamera apa dan kok saya ini bisa dari saya tidak tahu kamera sama sekali, terus memulai bisnis usaha rental kamera ini. Itu bagaimana nanti tak kasih tahu setelah intro. Oke, ini saya ceritanya dari pertama dulu ya. Dari kamera pertama. Kamera pertama saya itu adalah saya beli kamera DSLR Nikon D3200. Itu adalah kamera pertama saya dan lensanya itu 55-200 mili VR kalau nggak salah, 250 VR atau 200 VR. Nanti tak cantumkan di sini, saya lupa juga itu karena lama nggak pakai Nikon juga. Terus itu juga bagus, hasilnya juga bening, tak pakai. Wah, zaman itu juga hunting ke karetan, dan yo di malam hari juga di Solo itu ada jembatan layang itu flyover, itu juga tak pakai di sana. Itu juga hasilnya juga bening-bening bagus, tapi menurut saya itu agak sedikit kurang ya untuk pewarnaan saat itu loh ya. Saya belum mengetahui kalau sekarang kan bisa diedit di Lightroom dan lain sebagainya, itu saya belum mengetahui warnanya kurang ya. Terus akhirnya tetangga saya itu ada yang punya Canon 1200D, lensanya fix 50 mili. Akhirnya itu tak jual, laku di harga body only itu 3 juta dan lensanya itu masih laku 2 juta. Itu 3 juta itu 3.200.000 itu sama 3.700.000 itu sama lensa kit. Terus lensanya sendiri itu masih 2 juta. Itu juga laku sama orang Solo, COD di tempat saya sendiri. Saya pertama kali itu nggak berani COD, jadi langsung tak suruh mantau ke sini, kalau cocok dibayar, kalau nggak ya udah gitu aja. Soalnya itu harganya saat itu di 2018 saya juga uang juga masih, uang segitu itu banyak banget. Sekarang pun iya sih, tapi saat itu kan lebih ya, kesannya itu 7 juta itu banyak sekali saat itu. Terus saya jual, terus ganti Canon ini malah harganya 3.200.000 body only dan lensanya saya dapat second, harganya saat itu 500.000. Nah saat itu terus saya promote di Facebook itu juga ya, nyambi jual beli iya juga. Itu udah saya setelah dapat ini di Sragen SC 15.000, terus lensanya fix 50 mili sama tasnya juga bagus itu, sama boxnya ini sampai saat ini boxnya masih bagus seperti ini. Nah ini kalau tasnya juga masih, tapi sudah jelek sekali menurut saya. Saya buka kamera rental kamera itu pakai 1200D ini, itu ternyata warnanya memang bagus-bagus diminati anak-anak. Jadi saat itu juga lensanya itu juga nggak jelek-jelek amat ya. Ini lensa ini juga bagus, bening juga. Di eranya itu pokoknya favorit orang anak-anak rental lah. 1200D ini juga tak pakai hunting. Pertama saya itu nggak pakai lensa kit, saya langsung pakai 50 mili, jadi sepaket seperti ini. Terus karena saya itu pas pakai Nikon itu pakai tele,
itu merasakan yo penak zooming. Nah, pakai zooming itu dulu itu enak, seneng. Hasilnya lensa tele di fokal yang 250 itu adalah saya paling suka. Nah, terus saya beli di punyanya Canon. Ini yang kemarin yang IS2 kalau nggak salah itu masih tidak saya jual sampai AF-nya mati. AF ya error 01. Jadi fleksibelnya itu sudah kena, tak kasih isolasi pakai manual masih bisa. Itu juga masih. Kalau lensanya saya lupa dan banyaknya yang mana yang pertama, apa yang sudah rusak saya juga lupa. Soalnya boxnya aja berapa ini udah berapa box saja ini saya beli lensa Yongnuo ini. Nah, ini ada tentunya, ini harganya 650. Nah, boxnya seperti ini. Nah, ini boxnya seperti ini. Nah, ini pertama saya. Tapi ya juga alhamdulillah di 2019 itu 2018 memulai di bulan Februari itu mulai saya punya satu, terus ramai, saya budgetnya belum ada, beli 1100D malahan. 1100D itu malah memancing saya untuk jual beli. Jadi 1100D itu belinya berapa itu kan nggak salah, 2,5 atau 3 juta gitu loh. Terus tak jual lagi, kok lakunya juga cepet. Terus itu katanya rawan fignet. Lah itu awal mula saya jual beli kamera. Terus saya dapat borongan Nikon D90, iya kan nggak salah, D90 dan 3 lensa. Terus ada lighting, tas, pokoknya itu kayaknya mantan fotografer itu tak borong semua. Itu kalau nggak salah, saya lupa, itu untungnya alhamdulillah banget, itu bisa menambah body lagi. Terus jual beli itu juga jalan banget saat itu. Yo kadang juga dapat 300.000 untungnya itu, terus 500.000 kadang juga dapat. Akhirnya kan dari rentalan juga dapat, ini juga dapat. Jadi itu wah, hobi saya kamera ini itu dimarahin bapak saya loh. Jadi pas beli yang Nikon itu pertama itu nggak berani saya bawa ke rumah, jadi masih di tempat Simbah sana. Terus akhirnya ini berkembang terus. Saya pokoknya belinya 1200D kalau ada. Kalau memang nggak ada di dagangan itu pakai 550D. 1200D itu sampai punya 12. 550D ini kalau nggak salah 7. Terus 100D itu ada 2. Terus 600D 1, 60D itu juga saya punya. 7D saya ada yang nawarin ke sini tapi karena berat juga, terus memorinya CF, saya nggak mau lah, setelah 60D udah cukup, kayaknya juga sama ya, seperti itu. Terus di 2019 masih eksis, itu malah sip-sipnya di 2019 sampai itu masa lebaran itu saya juga alhamdulillah dapat income yang lumayan juga. Terus saya buat ruangan ini, jadi ya buat cat, buat plafon, buat ngeramik, tak pindah ke sini itu ya adalah sentuhan dari orang tua ada, jadi yo bantu berapa ada. Buat pintu ini juga, nah itu ada. Terus buat dapur sana juga, iya itu tapi itu juga orang tua juga sih. Saya kayak fokusnya itu di sini, ini fokus. Uang rentalan itu tak, orang Jawa itu namanya nanjak nih, nanjak ditanjak ini, body juga masih, nah seperti itu. Nah terus di 2020 masih ada tapi sudah berkurang karena itu di bulan Februari itu COVID-19 menyerang, jadi itu sangat drop sekali sampai hampir 1 tahun, sampai banyak yang kamera dijual seperti itu. Jadi ini tinggal berapa ini, kalau nggak salah ini yang masih ready betul itu 12 atau
berapa ini juga tidak ngitung, tapi itu juga masih ada yang harganya mahal ya, menurut saya mahal ya, Sony A7 Mark II. Jadi itu tak beli di tahun 2020 saat COVID itu menyerang. Saya ditawarin wedding, ayo ya udahlah, daripada kamera sepi beli peralatan wedding. Pertama saya pakai 100D, tak pasangin flash Yongnuo itu, tak pasangin flash Yongnuo, pokoknya udahlah job, tak bon ke atas terus. Jadi landscape portrait itu seperti ini, dan ya wis dengan PD-nya lah. Sampai nyetak itu ditanya roll itu enggak tahu. Jadi habis berapa roll, harus berapa roll enggak tahu saya. Jadi habis berapa roll itu enggak tahu, satu roll itu berapa. Jadi kata orang itu satu roll ada yang 37, ada yang 40. Udahlah, satu rollnya 40 gitu aja. Oke, nah itu jadi patokan saya. Oh, satu roll itu 40. Nah, terus kayaknya ya alhamdulillah itu cuma kata-kata gitu kan, nggak banyak orang, itu saya berani juga. Itu dari 2020 menganjak itu. Terus wah ini kok wedding kayaknya saingannya juga harus kameranya bagus dan lain sebagainya. Terus ngeditnya itu juga susah, soalnya kalau cuma hunting di outdoor itu mudah, tapi kalau di tempat tertutup seperti ini, maksudnya di dalam ruangan itu, kalau tidak punya lighting yang mumpuni itu memang, apalagi saya bukan ya pakai Canon, itu Canon yang APS-C 100D, lensanya kit, pakai satu flash, rekoso. Jadi itu sangat rekoso sekali. Terus menginjak di 200D, 200D mulai agak enak, ISO ditinggiin 1600 masih bisa diangkat lah, masih masuk juga. Lighting sudah punya 2, walaupun itu cuma godok apa ya itu, godok berapa itu, pokoknya kanan kiri bisa nyala, tak kasih payung, tak balik gitu aja, itu udah enak. Itu udah beberapa kali lah, itu pengen ada uang sedikit dari hasil job dan rental, itu tak beliin Sony itu 6D. Jadi saya mengincar itu masih di Canon 6D lah, full frame, naik tingkat lah. Itu setelah saya pakai full frame 6D itu, kata teman saya memang kamera saya itu kurang bagus, nggak kayak 6D lain-lainnya gitu loh maksudnya. Nah, itu padahal hasilnya itu baru 2000 atau 3000 seperti itu. Itu langsung tak pakai satu kali itu sudah nggak worth it menurut saya, kurang tajam lah. Memang karakter dari Canon itu adalah soft, warnanya bagus, apalagi di full frame itu dynamic range-nya itu masuk. Itu menurut saya, ternyata setelah saya kesini itu harus pakai Sigma, bukan saya mengharuskan ya, itu bener. Kalau pakai Sigma top, Sigma Art itu top sekali ya. Itu 6D pakai 35 itu top sekali ya. Sudah pas ngejob bareng itu saya juga bagus. Itu kan biayanya banyak, jadi belinya 6D itu udah 11 juta, masih lagi beli Sigma 8 juta. Jadi budget saya tidak cukup. Terus saya 11 juta masih, itu dapat Sony A72 itu. Nah, itu adalah Sony A72. Terus lensanya kan 2.500.000, ya masih lah aman gitu aja, pakai 50. Engko nanti buat kitnya itu tak pakai 200D. Nah, seperti itu berjalan, kok ribet pakai 2. Akhirnya terus beli kitnya Sony 2870. Nah, itu adalah sudah lengkap lah kasarannya. Lighting sudah ada, TT602, triggernya sudah, 2 lensa, ya sudah lah, aman, sudah full frame kayak ya keluar itu sama kasarnya udah full frame lah. Tapi itu bukan mengarah ke situ, itu untuk hasilnya kita. Setelah saya hasilnya Sony jebret itu pertama saya pakai, itu juga kurang nyaman juga, memang tajam tapi warnanya terlalu pekat. Ternyata itu di
ini kasih turun, jadi harus diturunkan sharpness-nya dulu. Jadi itu harus diturunkan sharpness-nya. Setelah saya turunkan sharpness-nya, itu ternyata sudah enak sekali. Jadi warnanya juga sudah enak, terus nyaman pakai Sony sampai sekarang. Terus editingnya pertama saya juga pakai HP. Jadi habis job itu pakai warna jadi download, warna jadi download, warna jadi download, seperti itu. Pokoknya ya seperti itulah pertama saya ngejob itu. Terus saya juga beli PC itu saya beli, nggak tahu PC lah saya. Pokoknya jadi kebutuhan saya Lightroom, Photoshop, ya Premiere, masuk lah kasarnya, bisa ada diinstal gitu aja lah. Itu dapat, itu harganya 4.300.000 sama monitornya itu Lenovo, jelek pokoknya itu. Ya itu, tapi buat ngedit Lightroom itu udah seneng banget lah. Ada gradial buat kalau pencahayaan kurang itu sudah ada gradialnya itu, pokoknya udah seneng lah itu. Terus tak belikan ini monitor ini, terus listriknya itu di sini boros juga. Terus kalau di kantor itu tidak bisa, maaf saya tak buat ya kasarannya itu dibawa kemana-mana itu tidak bisa. Akhirnya saya beli MacBook Pro tahun 2012. Ini juga pokoknya harus, katanya kan sulit install di sini, harus beli semuanya, harus ada include-nya dan lain sebagainya. Pokoknya MacBook ini saya nggak usah masuk include-nya, tapi bisa ngedit nggak? Bisa, dan hasilnya pun bagus. Sebelum ini saya pakai iPad mini 5, itu yang pokoknya iPad mini 5 itu juga ngatik, ternyata outputnya itu sangat tidak bisa. Saya ngedit sudah selesai, ternyata disalin itu kayak ada kopiannya, jadi tanda tanya semua yang kita pilih itu 120, tanda tanya 120 itu dihapus, filenya utama itu tidak bisa dibuka. Jadi itu adalah pengalaman saya pakai iPad 5 Pro, iPad 5 itu saya, ya mungkin itu karena colokan lightning-nya tuh USB itu saya KW 70.000, KW-nya aja 70.000, namanya apa itu, tak jual paket semuanya itu kena. Saya beli 5 juta iPad aja, tak jual 48 lengkap sama lightning-nya, ada keypad-nya, udah tak kasih semuanya. Terus saya beli ini 6 juta dan sampai sekarang ya alhamdulillah nyaman sekali. Warnanya juga, outputnya juga bagus, walaupun agak sedikit ikut. Nah seperti itu perjalanannya. Oke, ini udah terlalu panjang lebar dari pertama ini untuk YouTube saya pertama. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian para pecinta kamera seperti saya. Oke, dari saya sekian dulu. Apabila tidak berkenan, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun.